Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, saya berharap ibu-ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan jikalau dalam kondisi lemah tubuh, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa mohon kesembuhan kepada Tuhan. Baik ibu-ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai persekutuan pada sore hari ini. Kita mengambil waktu teduh. Amin. Ibu-ibu, mari pada sore hari ini kita mau menyembah Allah kita mau meninggikan Allah kita angkat pujian saat sore hari. Saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Kami juga bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa mencukupkan akan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk tubuh sehat, untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang hidup kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan sore hari ini diberi kesempatan untuk boleh kembali bersama-sama bersekutu kepada Engkau. Ini setiap kami Tuhan, mohon Tuhan Kau yang ampuni kami, Kau yang layakkan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Dan Tuhan mohon Kau pakai suara kami untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami juga memohon Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami untuk boleh diisi oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan persekutuan kami sepanjang sore hari ini ke dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, saya sering sekali mengatakan bahwa jemaat GKI Makassar adalah jemaat yang sangat murah hati. Ya, karena saya pribadi sudah merasakan begitu banyak kemurah hatian dari jemaat sekalian. Saya bersyukur jemaat adalah orang-orang yang begitu rela hati, begitu sukacita memberi. Ya, nah ibu-ibu, ketika pandemi Corona masih melanda, tentu banyak orang yang kesulitan. Tapi saya bersyukur, saya melihat begitu banyak jemaat yang tetap dengan sukacita, dengan kerelaan hati memberi. Dan melihat hal itu, saya juga tergerak, saya digerakkan untuk
memberi juga ya, walaupun tidak banyak, saya berusaha memberi kepada orang-orang lain. Nah, ibu-ibu, di Alkitab banyak sekali dikatakan mengenai kemurahan. Seperti Paulus juga mengatakan bahwa jemaat di Korintus ada jemaat yang murah hati. Dan juga kasih, dikatakan kasih itu salah satu adalah murah hati. Nah, kira kita boleh belajar terus memberi walaupun situasi sulit seperti saat ini. Mari ibu-ibu mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Contoh Frankie. Kita angkat pujian dari KPPK 350. Pakai hidupku ini. Kita nyanyikan ayat yang pertama, ketiga, interlude, dan ayat yang keempat. Kepada hambanya kita persilahkan. Selamat sore ibu-ibu, shalom. Tadi kita telah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya yaitu janda di Sarfat, berbagi walau dalam kekurangan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu. Pada sore hari ini kami bersama-sama Komisi Wanita boleh melakukan ibadah. Kami telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong hamba dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing boleh mengerti firman Tuhan dan aplikasikan untuk hidup kami masa kini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, kemudian ayat 7 hingga ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke situ, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api.
Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu sekalian. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu berarti manusia bekerja. Pada satu waktu manusia tidak taat kepada Allah, makan buah yang dilarang oleh Allah, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia diusir dari taman, mendapat hukuman dan diusir dari Taman Eden. Setelah manusia diusir dari Taman Eden, manusia mempunyai anak-anak, muncul persoalan dalam keluarga manusia, yaitu dalam persoalan kakak adik. Kakak membunuh adiknya sendiri. Seiring dengan perjalanan waktu, dari perjanjian lama, perjanjian baru, hingga masa kini, ada begitu banyak persoalan. Entah itu persoalan pribadi, entah itu persoalan organisasi, entah itu persoalan tim, entah itu persoalan kelompok, persoalan bangsa dan negara, persoalan cinta muda-mudi, persoalan gereja, persoalan keluarga, dan lain sebagainya. Secara khusus persoalan keluarga, ibu-ibu sekalian, persoalan pun bermacam-macam. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan pendidikan anak cucu, persoalan rumah tangga yang tidak harmonis, persoalan sakit penyakit. Sekarang ini banyak umat manusia di muka bumi, di seluruh negara yang terpapar COVID-19. Ada yang sembuh, bahkan ada juga yang berujung kepada kematian karena virus COVID-19 ini. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu, banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di dalam kehidupan manusia. Bila kita melihat ke dalam perjanjian lama, secara khusus zaman raja-raja dan kehidupan umat Israel, begitu banyak persoalan yang terjadi. Nah, banyak persoalan terjadi di kerajaan utara dan kerajaan selatan setelah kerajaan Israel terpecah. Terbagi menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Begitu banyak persoalan yang terjadi di dalam bidang agama, dalam bidang politik, di dalam bidang sosial, dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang raja-raja, ada raja-raja yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi banyak juga yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Salah satunya adalah Raja Ahab dari kerajaan utara. Ibu sekalian, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel di Samaria 22 tahun lamanya. Ia dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga mempengaruhi akan kehidupan daripada umat Israel. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang demikian, banyak persoalan di dalam bidang agama, politik, sosial. Biasanya Tuhan memanggil atau memakai orang-orang tertentu untuk menjadi nabinya, untuk menyampaikan suara Tuhan, bernubuat, menyerukan pertobatan, menegur raja dan orang Israel agar mereka meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali kepada Allah. Salah satu nabi yang dipanggil adalah Elia. Dalam satu Raja-Raja pasal 17 ayat 1, Elia berkata kepada Ahab, demi Tuhan Allah, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dalam surat Yakobus dikatakan 3 tahun dan 6 bulan. Bayangkan ibu-ibu sekalian, tidak ada hujan lebih dari 1 tahun, betapa keringnya daerah tersebut. Nah, ini 3 tahun, dikatakan 3 tahun
dan 6 bulan. Tidak ada hujan 3 tahun dan 6 bulan, itu karena campur tangan Allah lewat perkataan Elia. Ya ibu-ibu sekalian, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2, datanglah firman Tuhan kepada Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit dan bersembunyi di sana. Sungai Kerit itu terdapat di sebelah timur sungai Yordan. Nah, di sungai Kerit Allah telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi Elia makan. Pada waktu petang, pada waktu pagi, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia dan ia minum dari sungai itu. Suatu pertanyaan muncul, kok burung-burung gagak bisa melakukan hal-hal ini? Bisa karena burung-burung gagak tersebut ya diciptakan oleh Allah, kemudian karena kedaulatan Allah, maka burung-burung gagak diperintahkan oleh Allah untuk memberi Elia makan. Nah, sesudah beberapa waktu, sungai Kerit menjadi kering karena hujan tidak turun di negeri itu. Nah, ibu sekalian, di Indonesia terdapat 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim hujan tiba, air hujan sangat membantu pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan atau tanaman dan hal-hal lain yang membutuhkan air. Musim kemarau berlangsung berapa bulan, bahkan di daerah tertentu bisa berkepanjangan dan memunculkan persoalan bagi manusia. Di NTT banyak daerah yang gersang, sehingga kalau musim kemarau yang berkepanjangan, ibu sekalian, banyak sungai menjadi kering. Salah satunya di Kota Kupang. Nah, saya kan berasal dari Kota Kupang. Ada satu sungai yang masuk musim hujan, itu air mengalir, kemudian air mengalir dengan bagus, dengan lancar. Tetapi jikalau memasuki musim kemarau, itu menjadi kering. Sungai tersebut menjadi kering. Dan kekeringan ini mempengaruhi akan kebutuhan manusia, membuat persoalan dalam kehidupan manusia, secara khususnya masyarakat NTT. Nah, ibu sekalian, makanan, minuman sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Nah, kebutuhan lain-lain itu diselesaikan dengan kondisi keuangan dan perkembangan zaman. Siapapun kita dari latar belakang apapun, kita manusia membutuhkan makan dan minum. Bacaan firman Tuhan tadi, datanglah firman Tuhan kepada Elia agar ia bersiap ke Sarfat dan diam di sana. Allah mengatakan kepada Elia bahwa di Sarfat Allah telah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Nah, Elia taat akan firman Tuhan yang datang kepadanya, lalu pergi ke Sarfat. Hal ini menyatakan bahwa Elia percaya akan Allah. Ia pergi ke Sarfat dan bertemu dengan seorang janda. Janda itu hidupnya susah. Ketika Elia minta air dan roti, ia berkata yang ada padanya hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak. Singkat cerita, ia berkata kepada janda itu, "Janganlah takut, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kecil, dan terusnya bawalah kepadaku." Elia mengatakan kepada janda itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Nah, ini berarti ada waktunya. Ibu-ibu sekalian, ini adalah mujizat. Tuhan Allah bisa melakukan mujizat bagi siapa saja sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Nah, mujizat pun masih bisa terjadi di dalam kehidupan manusia pada zaman kita ini. Tapi itu semua tergantung kepada kehendak daripada Tuhan Allah. Ibu-ibu sekalian, setelah itu perempuan itu pergi dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Mungkin kita akan berpikir, janda itu tidak punya apa-apa selain segenggam tepung dan sedikit minyak, kok mau mendengarkan apa yang Elia katakan? Bukankah ia juga membutuhkannya untuk mengolahnya agar dia dan anaknya dapat makan? Di sini kita melihat, kita mempelajari akan pemeliharaan Tuhan akan hidup manusia. Singkat cerita, ia bersama anak perempuannya mendapat makan berapa waktu lamanya.
dan tepung dan minyak tidak berkurang. Suatu waktu anak janda ini sakit keras dan meninggal. Tetapi mujizat Tuhan, anak dari janda ini hidup kembali. Nah, ibu sekalian, ada suatu kisah, ada seorang anak laki-laki yang kelaparan dan tidak punya uang. Dia mengetuk salah satu pintu rumah dan hendak meminta makanan. Setelah melihat seorang gadis di depannya, dia tidak jadi minta makanan, hanya minta segelas air. Tapi gadis itu tahu bahwa anak ini pasti lapar. Maka dia masuk ke dalam, membuatkan segelas susu besar. Kemudian anak laki-laki itu bertanya, berapa harga segelas susu ini? Tapi gadis itu berkata, ibu mengajarkan kepada saya, jangan meminta bayaran atas perbuatan yang kita lakukan. Anak itu berterima kasih dari hati yang paling dalam. Setelah minum habis, kemudian belasan tahun berlalu. Nah, gadis ini tumbuh menjadi wanita dewasa. Kemudian ada masalah penyakit, persoalan penyakit yang diidap. Dia didiagnosa penyakit tertentu. Kemudian di kotanya tersebut, dokternya angkat tangan dan wanita tersebut dibawa ke kota yang lebih besar untuk mendapat pertolongan di sana. Dokter dipanggil untuk memeriksa. Saat mendengar kota asal wanita itu, sang dokter segera ke kamar wanita tersebut. Dia langsung mengenali wanita itu. Selalu mulai perjuangan panjang. Akhirnya wanita itu berhasil disembuhkan. Wanita itu pun menerima amplop tagihan rumah sakit. Wah, ketika dia melihat amplop itu, dia merasa ketakutan. Wah, ini saya yang tidak mampu bayar. Meskipun dicicil seumur hidup pun tidak mampu membayar. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop tersebut dan dia membaca catatan, telah dibayar lunas dengan segelas susu, tertanda Dr. Howard Kelly. Nah, ini salah satu bentuk pemeliharaan Allah bagi manusia, ibu-ibu sekalian. Berbicara tentang pemeliharaan Allah, ketika sungai Krit menjadi kering, Elia pergi ke Sarfat berdasarkan firman Allah kepadanya. Walaupun dalam kondisi sulit, ia tetap melangkah pergi dan diam di Sarfat. Elia percaya akan Allah dan dia juga melangkah pergi ke Sarfat seperti yang firman Tuhan katakan kepada dia atau yang datang kepada dia, ibu-ibu sekalian. Kita belajar di Sarfat, Allah memelihara Elia. Allah memelihara seorang janda dan anaknya. Dan janda itu meskipun dalam keadaan kekurangan, ia belajar akan apa yang dikatakan Nabi Elia kepadanya dan melaksanakannya. Hal yang pertama, tetap percaya kepada Allah walau di dalam kondisi sulit. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu belajar untuk hidup berbagi. Nah, ibu sekalian, kita pasti pernah mendengar kata visi dan misi. Visi dan misi itu saling berhubungan. Misi yang dijalankan karena adanya visi. Pelayanan dengan visi misi yang jelas sangatlah penting, ibu sekalian. Setiap gereja harus punya visi dan misi. Sebagai contoh umum, visi menjadi seorang wanita yang berpenampilan oke pada saat pesta ulang tahun teman. Ibu-ibu sekalian, pada saat pesta ulang teman, apalagi acaranya di gedung tertentu, pasti kita mau pergi dengan penampilan yang oke kan? Bagaimana supaya kita penampilan oke? Perlu ada misi. Misalnya mempersiapkan pakaian dan sepatu yang bagus, mempercantik diri di salon, gunting rambut, make up, keramas, dan lain sebagainya. Atau contoh yang lain, seorang pengusaha pergi ke suatu kota, kemudian dia melihat ada suatu peluang untuk memperluas usahanya di kota tersebut. Nah, supaya visinya dapat tercapai, maka dia jalankan misi, buka usaha atau toko di kota tersebut. Nah, visi dan misi Kristen adalah memenangkan jiwa bagi Kristus. Selain memenangkan jiwa,
seharusnya gereja atau umat Tuhan atau orang percaya harus memperhatikan jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana caranya? Itu dengan hidup kita yang berbagi dengan sesama kita. Hidup yang berbagi dengan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Ibu sekalian, manusia memiliki keunikan atau ciri khas. Antara lain, warna kulit. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang kecoklatan, ada yang hitam, dan lain-lain. Ukuran tubuh. Ada yang tinggi, ada yang sedang-sedang saja, ada yang rendah. Rambut, ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang berombak. Wajah, setiap orang juga berbeda. Bagaimana dengan orang kembar? Dengan manusia kembar. Kembar pun tetap ada perbedaannya. Cara ekonomi ada juga yang kaya, ada yang sedang, ada yang sederhana, bahkan ada yang tidak mampu. Nah, ibu sekalian, di tengah-tengah perbedaan inilah bagaimana kita memperlakukan sesama kita dengan kasih. Berbagi dengan sesama kita walau di dalam kondisi yang sulit. Itulah kasih. Tetapi perlulah kita ingat, ketika kita nyatakan kasih kita, janganlah berpura-pura. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Roma. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di dalam hidup ini banyak orang yang bertopeng ketika menyatakan kasihnya kepada sesamanya. Nah, ibu sekalian, di dalam drama Yunani kuno, aktor atau pemain itu biasa menggunakan topeng untuk menutupi wajah aslinya. Nah, kita harus menjadi diri kita apa adanya. Berbagi kasih dengan orang lain dengan kasih yang tulus. Bukan kasih yang bertopeng, tetapi dengan kasih yang tulus. Kita sudah mengalami kasih Tuhan, kasih Kristus. Marilah kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita dengan kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh. Ibu-ibu sekalian, Tuhan tidak menjanjikan kekayaan kepada kita. Tetapi salah satu janji Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan menjanjikan kekayaan kepada setiap orang Kristen, kita bisa melihat dalam Alkitab, banyak umat Tuhan, banyak orang-orang percaya di dalam kitab pun juga banyak yang mengalami penderitaan. Bahkan ekonomi juga mengalami kesulitan. Nah, itu berarti kita harus memahami Alkitab secara utuh. Tuhan tidak menjanjikan seorang untuk menjadi kaya. Memang ada juga orang Kristen yang menjadi kaya karena ada usaha juga, karena warisan dari keluarga, atau karena kerja keras dan sebagainya. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan seorang itu menjadi kaya. Tuhan menjanjikan adalah pemeliharaan Tuhan atas kehidupan manusia, atas kehidupan umat percaya. Bapak Ibu, setelah peristiwa air bah, Kejadian 8 ayat 21 dan 22, Tuhan berfirman dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, dan seterusnya. Kemudian ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-berhenti musim menabur dan musim dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dan ini masih terjadi dalam kehidupan manusia sampai saat ini. Firman Tuhan ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan berbeda dengan janji manusia, ibu-ibu. Janji manusia itu karena ada kesepakatan bersama atau pembicaraan bersama. Sedangkan janji Tuhan itu tidak begitu. Tuhan sendirilah yang berjanji kepada manusia. Ada banyak janji manusia, dan janji Tuhan. Janji manusia seperti contoh, misalnya dalam pernikahan kita temukan ada acara liturgi yaitu tentang janji dari mempelai. Misal gini ya, suatu saat saya menikah nanti ya, wah tidak tahu kapan waktunya nih. Kapan nih contoh Frankie nikah nih? Banyak ibu-ibu yang terus bertanya terus, kapan contoh Frankie nikah? Kapan contoh Frankie berkeluarga?
Saya bilang nanti saja, belum waktunya. Misalnya saya pas waktu janji pernikahan, saya berjanji, saya Frankie Ongso mengambil engkau, Ayu Puspita Diansari Harum Bunga Melati, wah panjang sekali namanya ya, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, dan akan menampingimu dalam keadaan apapun, sehat sakit, kaya miskin, susah senang, suka dan duka, sampai maut memisahkan kita. Inilah janji yang aku ucapkan dengan tulus ikhlas. Nah, janji yang diucapkan manusia bisa ditepati dan bisa juga tidak ditepati karena berbagai faktor. Tetapi berbeda dengan janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan. Setelah peristiwa air bah seperti saya katakan tadi, Tuhan berfirman dalam hatinya bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-berhenti musim menabur dan menuai. Ini menyatakan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan manusia dari zaman ke zaman hingga saat ini kita masih mengalaminya, masih merasakannya. Itulah janji Tuhan, itulah pemeliharaan Tuhan atas kehidupan manusia, secara khusus kita umat percaya. Ibu-ibu, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang Elia dan janda di Sarfat. Elia melangkah pergi ke Sarfat. Walau kondisi sulit, ia tetap percaya kepada Tuhan Allah, karena Allah lah yang berfirman kepadanya untuk pergi. Selain itu, janda di Sarfat pun belajar akan perkataan Elia dan melakukannya meskipun dia juga punya persoalan, kesulitan kebutuhan jasmani. Janda itu belajar berbagi. Dan kita melihat kehadiran Elia di rumah janda itu. Tuhan memelihara Elia, janda itu, dan anaknya. Ibu sekalian, luar biasa. Seiring perjalanan waktu, ada begitu banyak persoalan seperti saya katakan tadi dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah persoalan keluarga. Ibu sekalian, di rumah masing-masing, apa persoalan yang saat ini ibu-ibu alami? Di antara anggota keluarga, mungkin ada yang mengalami persoalan sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan anak cucu, biaya yang mahal untuk sekolah, dan lain sebagainya. Di dalam kesemuanya itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan Allah. Tetap percaya kepada Allah walau dalam kondisi sulit. Nah, di tengah-tengah kondisi sulit, mari kita juga belajar berbagi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan daripada kita. Dengan berbagi, ibu-ibu, kita tidak akan kekurangan. Ada orang punya pandangan, punya konsep, kalau saya berbagi dengan orang lain, harta saya akan berkurang, uang saya akan berkurang, kekayaan saya akan berkurang. Nah, itu orang yang pelit. Itu orang yang pelit. Tetapi orang yang bermurah hati, dia akan berbagi kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Ketika kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, itu suatu sukacita tersendiri, karena kita turut merasakan persoalan hidup dari sesama. Kita telah mengalami kasih Kristus, kita pun harus menyatakan kasih Kristus kepada sesama kita dengan berbagi. Biarlah firman Tuhan pada hari ini yang kita dengarkan boleh menjadi berkat bagi kita, dan kita ingat dan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong sehingga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami dapat mengerti dan kami aplikasikan dan hidup kami masa kini. Kami tetap percaya kepada Allah walaupun dalam kondisi yang sulit. Kami juga belajar untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati anggota Komisi Wanita, Tuhan berkati pembina, pengurus, dan juga semua anggota Komisi Wanita GKI Sulsel Jemaat Makassar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya ibu-ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita
Kiranya kita boleh terus menjadi pelaku firman Tuhan. Mari ibu-ibu, saat ini kita juga akan memberikan persembahan. Ibu-ibu boleh memberikan persembahan melalui transfer ke rekening ataupun membawanya ke gereja untuk diberikan kepada hamba Tuhan ataupun badan pengurus komisi wanita. Mengiringi persembahan kita, mari kita akan mengangkat pujian beri syukur. Susah ataupun senang, mari kita senantiasa memberi syukur. Bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ibu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, segala pujian syukur kami naikkan hanya bagimu. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan saat ini diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami sadar Tuhan, apa yang kami berikan semuanya berasal dari Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya Kau menolong kami untuk boleh memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Dan mohon Tuhan berkati, Tuhan pakai persembahan kami khususnya untuk pekerjaan-Mu melalui komisi wanita. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, di mana pada hari ini kami boleh memasuki bulan yang ke-9. Semua karena anugerah Tuhan, karena kekuatan Tuhan, kami melalui hari demi hari di tengah pandemi yang sampai saat ini masih kami rasakan. Tuhan yang baik, saat ini kami bersyukur untuk ibadah pada sore hari ini yang boleh kami lakukan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sekali lagi mengingatkan kepada kami, di dalam kami memberi walaupun di tengah segala kekurangan yang kami miliki. Tapi biarlah kami memberi dengan hati dan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami dan secara khusus telah memberikan akan Yesus Kristus kepada kami, menyelamatkan kami, untuk kami boleh menikmati akan kehidupan yang kekal itu. Tuhan berkati setiap ibu-ibu yang sudah beribadah pada saat hari ini. Tuhan biarlah melalui ibadah ini, ibu-ibu boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan imannya untuk senantiasa mengiring akan Engkau. Bahkan melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan yang senantiasa setia memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk setiap anggota komisi wanita yang mungkin saat ini sedang bergumul karena kelemahan tubuh mereka. Mari Tuhan, kiranya Engkau menjamah akan setiap mereka. Beri kekuatan, beri pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus. Kami juga mengingat anak dari Ibu Meritan, yaitu Saudara Mulyono. Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Jamah Saudara Mulyono ini Tuhan, tangan-tangannya boleh kembali bergerak dan dia boleh menjalani aktivitas, menjalani kehidupan hari demi hari. Dan kami berdoa secara khusus untuk Ibu Meritan. Biarlah Tuhan juga memberikan pengharapan kepadanya, supaya melalui peristiwa demi peristiwa, dia boleh mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun. Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan untuk setiap usaha pekerjaan dilakukan oleh ibu-ibu. Mereka yang juga menjadi ibu rumah tangga, Tuhan juga terus memimpin, memberikan hikmat kepada mereka di dalam menjalankan tugas peran masing-masing, untuk boleh menjadi berkat di tengah keluarga mereka. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak, bahkan cucu, menantu,
Engkau berkati akan kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk HUT Komisi Wanita yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September nanti. Engkau memberkati akan HUT ini Tuhan, bahwa setiap anggota Komisi Wanita boleh terus menjadi bagian dari Komisi Wanita untuk memenangkan banyak jiwa. Mereka boleh menjadi berkat, memiliki dampak di dalam kehidupan mereka, bahkan memiliki misi untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan, kiranya Engkau memimpin jalannya HUT dari Komisi Wanita Jumat yang akan datang, supaya melaluinya kami boleh senantiasa bersyukur karena Tuhan sudah memimpin komisi ini untuk menjadi pelebaran tangan dalam pekerjaan Tuhan di gereja GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk rencana dalam pemilihan badan pengurus. Kami juga memohon kiranya Engkau memberkati bagi setiap orang yang dihubungi nanti Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati kepada mereka untuk memberi diri melayani Tuhan di Komisi Wanita, menjadi sehati, sepikir untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di Komisi Wanita. Tuhan berkati orang-orang ini untuk bergumul bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan letakkan, tempatkan, sehingga ketika mereka bersedia mengiyakan akan panggilan itu, mereka tahu tempatnya dan mereka melayani dengan maksimal dan untuk Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus menyerahkan akan bangsa ini, di mana Tuhan, bangsa ini masih bergumul dengan pandemi. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka boleh memikirkan, memutuskan dengan tepat untuk bisa menyelesaikan pandemi ini. Dan kami boleh menikmati akan berkat-berkat yang Tuhan berikan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami, saya undang kita semuanya berdiri. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, untuk Jumat yang akan datang, kita akan bersama-sama merayakan HUT Komisi Wanita yang ke-67. Kiranya kita dapat mengikuti dan memperoleh berkat melalui ibadah di HUT Komisi Wanita Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.